Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasabila Fikri Asramadan. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran etika public relation modul 1 sampai 5. Pengertian kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang umum berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik humas meliputi Code of Conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Code of Profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas profesi humas. Code of Publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum, perizinan, dan usaha. Fungsi kode etik humas. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjadinya hubungan baik dengan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan suatu daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Sehingga adanya kode etik ini dapat meminimalisir tidak semena-mena pemerintah terhadap perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Dengan adanya kode etik akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dari masing-masing anggota humas. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Praktisi humas tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang mana tindakan tersebut akan berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan. Etika dan moral. Etika yaitu suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Sedangkan moral yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan, dan larangan sekalipun dapat mewujudkan atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam kehidupan masyarakat. Berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam masyarakat dan selaras dengan kebenaran dan kemuliaan. Ciri-ciri etika. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinnya manusia. Keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Jenis-jenis etika. Yang pertama, etika teologis. Pada dasarnya, etika teologis terdapat pada setiap agama. Etika teologis ini adalah bagian dari etika secara umum karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Misal, dalam agama Kristen, etika teologis merupakan etika yang bersumber dari presuposisi tentang Allah atau yang ilahi, serta melihat kesusilaan bersumber dari kepercayaan terhadap Allah atau yang ilahi. Yang kedua, etika filosofis. Pengertian etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari filsafat. Hubungan etika filosofis dengan etika teologis. Yang pertama, revisionisme, yaitu pernyataan mengenai revisionisme berasal dari Augustinus, yang dimana ia menyebutkan bahwa etika teologis memiliki tugas untuk merevisi, yaitu mengoreksi dan memperbaiki etika filosofis. Yang kedua, sintesis. Tanggapan mengenai sintesis dinyatakan oleh Thomas Aquinas,
yang dimana ia menyintesiskan etika teologis dengan etika filosofis. Hasil sintesis tersebut adalah suatu entitas baru di mana etika filosofis dan etika teologis tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Yang ketiga, diaparealisme. Tanggapan ini dikemukakan oleh Veith yang dimana ia mengatakan bahwa etika filosofis dan etika teologis merupakan gejala-gejala yang sejajar. Dapat diumpamakan seperti sepasang rel kereta api yang selalu berjalan berdampingan. 5 pilar etika public relation. Yang pertama, veracity. Prinsip atau pilar pertama etika public relation sebagai industri komunikasi adalah menyampaikan kebenaran. Sebagai sebuah prinsip etika, konsep veracity atau mengatakan atau menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang perilaku etis. Yang kedua, non-maleficence. Konsep non-maleficence merupakan prinsip dasar perilaku moral sebagai salah satu pilar atau prinsip etika dalam bidang public relation. Prinsip ini menyediakan satu analisis pernyataan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi tersebut memutuskannya. Pertanyaan itu adalah, apakah tindakan saya menyakiti orang lain? Hal ini bukanlah akhir dari analisis, melainkan suatu langkah awal. Kita cenderung untuk menghindari melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain sebisa mungkin. Namun terkadang, apa yang kita lakukan dapat menyakiti orang lain walaupun tanpa kita sadari. Terkait dengan hal ini, apa yang kita lakukan tersebut bukan berarti kita berperilaku tidak etis kepada orang lain. Yang ketiga, beneficence. Konsep beneficence merupakan bentuk lain dari prinsip menghindari menyakiti orang lain, namun lebih proaktif. Dengan mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal baik dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan tentang moralitas relatif dari berbagai kegiatan public relation. Misal, ketika mengembangkan program hubungan komunitas dengan cara mencari sponsor untuk kegiatan amal yang merupakan kegiatan yang dapat memberikan kebaikan bagi publik. Yang keempat, confidentiality. Prinsip ini menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini merupakan salah satu sifat pengambilan keputusan etis terkait dengan fungsi komunikasi publik. Dalam komunikasi publik, seringkali terjadinya konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan kebenaran dan prinsip kesetaraan dalam menjaga wilayah pribadi. Pengambilan keputusan yang etis tidak akan dapat dilakukan jika tidak diimbangi dengan tindakan nyata. Kelima, fairness. Prinsip ini adalah konsep keadilan dan tanggung jawab sosial. Kita selayaknya mencoba untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat, agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Manfaat mempelajari etika public relation. Dalam mempelajari etika public relation dapat memberikan manfaat bagi kita. Di antaranya, kita memahami pengertian etika, memahami pengertian etika public relation, memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation, memahami landasan teori etika public relation, memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relation. Teori etika PR. Menurut Grunik, para profesional public relation mengalami berbagai permasalahan etis, baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku. Para profesional public relation juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi sebuah organisasi. Karena itu, para ahli teori dan peneliti dalam bidang public relation mengembangkan teori public relation yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para profesional public relation sebagai konsultan etik bagi organisasi. Beberapa hal yang dilakukannya diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk memasukkan teori etika public relation ke dalam kurikulum. Nah, pentingnya memahami etika humas. Kode etik humas merupakan pedoman yang berisi tentang baik buruk suatu perilaku, serta hak dan kewajiban moral seorang praktisi humas atau public relation dalam menjalankan profesinya.
Tentu setiap instansi atau lembaga yang menaungi praktisi humas mempunyai masing-masing kode etik. Namun, pada hakikatnya kode etik tersebut mempunyai kesamaan isi berupa pedoman perilaku dan hak serta kewajiban yang harus diimplementasikan dengan baik. Kode etik humas merupakan serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk menyatakan sikap atau perilaku para anggota profesi humas. Mengenal fungsi humas dalam organisasi. Yang pertama, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi. Yaitu, humas berfungsi untuk membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal perusahaan. Karena publik internal dan eksternal sama-sama berpengaruh pada keberhasilan serta citra positif sebuah organisasi. Yang kedua, menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik. Fungsi lain dari humas adalah menyebarluaskan informasi penting tentang organisasi kepada publik. Penyampaian informasi ini sering dilakukan lewat press release. Yang ketiga, memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Yaitu humas juga berfungsi untuk memberi nasihat kepada petinggi organisasi, khususnya mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Nasihat ini berupa saran yang diharapkan mampu membuat petinggi organisasi mengambil keputusan dengan bijak. Bagaimana PR mengatasi krisis masa depan perusahaan? Yaitu dengan membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. Yang kedua, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. Yang ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. Selanjutnya, mencegah konflik serta salah pengertian. Yang kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Yang keenam, memberi saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.